Tosin. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Surat An-Naml ayat 1 hingga ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengulas surah An-Naml dari ayat 1 hingga ayat 5. Disebutkan bahwa Allah menjadikan kitab Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk artinya adalah sebagai guidelines, sebagai jalan keluar, sebagai patokan, atau bahkan juga sebagai kompas penunjuk arah kemana kita seharusnya berjalan, kemana kita akan menjalani kehidupan ini. Dan disebutkan pula bahwa beruntunglah orang-orang yang menjalankan sholat dan orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang meyakini pada hari akhirat. Ya, 3 syarat itu adalah suatu syarat mutlak yang diminta oleh Allah agar kita termasuk golongan orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya hari akhirat. 3 syarat utama sholat. Nomor 1, membayar zakat. Syarat nomor 2, dan meyakini hari akhirat. Syarat ketiga. Walau nanti dalam pembelajaran selanjutnya dalam fikih-fikih Islam yang akan kita kupas lebih jauh, akan banyak syarat-syarat dan tambahan-tambahan agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Namun dalam surah An-Naml ayat 1-5 ini Allah cukup menyebutkan 3 syarat utama, yaitu sholat, yaitu zakat, yaitu percaya kepada hari akhir. Sekarang kita sampai pada mau mengupas mengenai sholat. Sholat dalam berbagai bentuk dan penampilannya secara syariat sudah diajarkan oleh Rasulullah. Di dalam ayat-ayat Al-Quran memang tidak disebutkan secara detail bagaimana cara menjalankan sholat. Namun dalam ayat Al-Quran disebutkanlah bahwa sholat itu adalah perintah langsung dari Allah. Sholatlah di pagi hari
dan di petang hari itu antara lain. Kemudian sholatlah di antara itu. Ayat-ayat Al-Quran sangat jelas. Jadi seberapa sibuknya kita, seberapa hebohnya kegiatan kita, seberapa gawatnya situasi kehidupan kita, namun sholat tidak boleh ditinggalkan. Karena di dalam bacaan sholat di situ banyak kalimat-kalimat mengenai memasrahkan diri kita kepada Allah. Kalimat-kalimat memuji kebesaran Allah. Kalimat-kalimat tentang permohonan keselamatan, kesehatan, permohonan rezeki, permohonan kehidupan yang barokah dan lain sebagainya. Di dalam sholat ibaratnya adalah manual yang lengkap tentang doa-doa. Kita sering mengatakan diri kita berdoa, memohon ini, memohon itu. Tetapi pada hakikatnya apabila kita kupas satu persatu kata dan kalimat dari mulai takbiratul ihram hingga salam, di situ merupakan konten yang sangat padat mengenai memuja dan memuji kebesaran Allah dan memohon sangat banyak kepada Allah, sehingga bisa dikatakan sholat adalah merupakan syarat utama. Maka apabila seseorang menanggalkan sholat, apakah dia wanita, apakah dia pria, maka merugilah dia. Karena di samping manfaat daripada sholat itu dia hilang, dia tidak mendapatkan manfaat dari berbagai mukjizat sholat itu. Namun dia pun pada saat yang sama telah melakukan dosa, dan dosanya adalah dosa besar. Karena meninggalkan sholat itu adalah sebuah dosa besar. Sedangkan kita menjalankan sholat itu adalah sebagai bukti bahwa diri kita itu menghambakan kepada Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Agung yang menguasai langit dan bumi dan seluruh isinya. Jadi coba pikirkan seberapa sibuk kita, seberapa genting situasi kita, bahkan di dalam suasana peperangan yang menentukan antara hidup dan mati. Rasulullah memberikan ajaran bagaimana sholat di saat sedang perang. Sholat di saat sedang bepergian, Rasulullah mengajarkan bagaimana sholat sedang bepergian. Sedang sakit pun kita ada petunjuk bagaimana menjalankan sholat. Jadi meninggalkan sholat pantaslah disebut sebagai dosa besar, karena sebetulnya manusia tidak pantas meninggalkan sholat karena syarat-syarat untuk tidak sholat tidak terpenuhi. Semuanya syarat yang lain kita bisa dan menjalankan dan mampu menjalankan sholat. Sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring, sholat sambil tidur. Bahkan syarat-syarat suci adalah syarat kita sholat. Dan kita harus bersuci, kita harus mengambil air wudhu. Syarat-syarat mengambil air wudhu pun banyak, berbagai kemudahan. Apakah tidak ada air, ataukah airnya hanya sedikit, atau
kondisinya bagaimana, sehingga kita banyak mendapat privilege, banyak mendapat berbagai keringanan apabila syarat-syarat mengenai berwudu tidak terpenuhi, misalnya karena tidak ada air, kita bisa melakukan wudu dengan tayamum, dan banyak sekali hal-hal yang lain yang berkenaan dengan itu. Berikutnya lagi adalah syarat yang kedua adalah membayar zakat. Allah menciptakan manusia dengan rezekinya masing-masing, dan siapapun dia pasti akan mendapatkan rezeki. Memang Allah memberikan rezeki berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada sedang, ada yang banyak, ada yang melimpah rezekinya, ada yang rezekinya seret. Namun tetap setiap umat, setiap insan mendapat rezeki dari Allah, dan dari rezeki tersebut ada sebagian kewajiban bagi kita untuk membayar zakat. Nah, dalam fikih disebutkan bahwa rezeki kita itu harus disalurkan zakatnya, dan cara membayar zakat pun sudah dijelaskan secara gamblang dalam ajaran-ajaran fikih. Namun kita juga masih bisa mengambil bonus. Kita sudah membayar zakat, sudah bebas kewajiban kita. Namun ada bonus lain yang bisa kita raih, yaitu kita membayar infak atau membayar sedekah. Jadi zakat yang wajib sudah kita bayarkan, namun kita masih punya rezeki yang berlebihan, dan kita keluarkan juga rezeki kita tersebut, dan itu bentuknya adalah berbentuk sedekah, dan itu pahalanya pun juga sangat besar. Maka orang-orang yang rajin membayar zakat, kemudian dia membayar, mengeluarkan sedekah dan infak, maka beruntunglah dia. Dan berikutnya adalah percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat hanya dua, yaitu surga dan neraka. Kita banyak diuraikan dalam ayat-ayat bagaimana surga itu bentuknya. Ada surga macam-macam tingkatannya. Ada surga Aden, ada surga Firdaus, ada surga ini, ada surga itu. Macam-macam surga. Sesuai dengan tahapan-tahapan, sesuai dengan tingkatan-tingkatan para umat dalam berkiprah menjalankan kehidupannya sewaktu di dunia. Namun surga yang paling kecil pun tetap adalah surga. Di situ kenyamanan dan kebahagiaan bisa kita raih secara sempurna. Namanya juga di surga, surga milik Allah, dan surga yang dijanjikan jauh-jauh hari sewaktu kita hidup di dunia. Dan selain surga ada neraka, dan neraka ini adalah satu tempat akhir yang sangat buruk, tempat akhir yang sangat berat, tempat akhir yang betul-betul menjadikan kita menderita sepanjang masa, karena di situ panasnya luar biasa api neraka. Namun juga tidak cukup hanya kena panas saja, namun kita juga mendapatkan siksa yang bertubi-tubi.
Dan di situ Allah memberi kulit kita baru. Kalau kulit kita terbakar, diberi kulit baru. Kalau kita dipotong-potong badan kita tidak dibuat mati. Kemudian organ tubuh kita menjadi utuh kembali. Kemudian dipotong-potong lagi. Kemudian utuh kembali. Dipotong-potong lagi. Begitu seterusnya. Dibentur-benturkan ke benda-benda tajam, benda-benda keras, sampai pecah kepala kita, robek badan kita, namun disembuhkan lagi dan diseksa seperti itu lagi, 2 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan berlipat-lipat dari seksa yang sebelumnya. Itu adalah akhirat, surga atau neraka. Dan di dalam ayat yang berikutnya disebutkan, merugilah orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Jadi di dunia ini mereka sebetulnya melakukan perbuatan yang buruk. Tapi perbuatan buruk itu mereka menganggap itu adalah sebuah perbuatan yang indah. Mereka melakukan pesta pora. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat indah di mata mereka. Mereka mabuk-mabukan. Mereka melakukan berbagai kemungkaran, berbagai hal-hal yang mudah mereka lakukan karena mereka mempunyai uang, mempunyai anak buah, mempunyai fasilitas, mempunyai kekuasaan. Mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Dan mereka mengatakan itu adalah perbuatan yang indah. Bahkan saking indahnya dia ingin mengulang-ulang. Kemarin sudah berhari-hari melakukan perbuatan yang menurut mereka sebuah perbuatan yang indah. Hari ini ingin melakukan lagi. Besok ingin mengulang lagi. Besok mengulang lagi. Padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa, perbuatan mungkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah, namun dilakukan berulang-ulang. Itu adalah perbuatan-perbuatan indah. Itu adalah perbuatan-perbuatan buruk, namun dirasa indah oleh mereka. Dan mereka yang melakukan hal itu terus-menerus sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya. Maka dia akan mendapatkan siksa di dunia. Dan nanti mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Paling. Orang merugi banyak. Namun kalau Allah sudah menyebutkan paling merugi, tidak ada yang rugi lagi kecuali dia. Karena dia adalah yang paling merugi. Apa itu? Yaitu ganjaran neraka. Itu adalah ganjaran yang paling merugikan. Padahal dia sebetulnya mempunyai kesempatan untuk hidup di surga. Namun dia menghambur-hamburkan waktu dan tenaga untuk tidak meraih surganya. Namun dia penuh dengan kebodohan, melakukan kemewahan-kemewahan dan kemungkaran di dunia, sehingga menurut mereka itu adalah sesuatu yang indah, namun padahal itu adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk, yang nanti di akhiratnya dia menjadi orang yang paling merugi. Kalau sudah seperti itu, tidak ada rugi yang lebih dari itu. Rugi berdagang, rugi 5 juta, rugi 50 juta, rugi 5 miliar, rugi 50 miliar. Itu bisa dibilang paling rugi. Yang lain hanya rugi 1 miliar, yang dia rugi 50 miliar. Karena ekonomi sedang memburuk.
Tetapi itu bukan yang paling. Itu hanya urusan ukuran duniawi. Mungkin paling rugi. Yang lain pedagang bakso misalnya rugi 5 juta. Pedagang bakso yang sana rugi 6 juta. Ini rugi 7 juta dan lain sebagainya. Ada pedagang bakso juga yang ruginya sampai 50 juta. Berarti dia sebagai pedagang bakso, dia adalah pedagang yang paling merugi. Namun itu paling ukuran dunia. Sementara di akhirat nanti dia menderita kerugian yang betul-betul paling rugi, yaitu di akhirat. Nah, mau pilih mana? Mari pelan-pelan teliti kehidupan kita. Sampai di mana kita? Apakah kita masih sedang dalam taraf meniti karir? Atau kita sudah berumah tangga? Ataukah kita sudah mencapai puncak karir kita di umur 45-50 tahun? Apakah kita sudah sampai umur senja, kita sudah pensiun? Kita dimanapun stage, dimana tahapan kita berada masing-masing, mari kita evaluasi kehidupan kita. Kita masuk golongan yang mana? Yang beruntungkah atau yang merugikah? Nah, kalau setelah kita melakukan introspeksi tersebut dan kita mendapati bahwa kita termasuk nantinya orang yang paling merugi, apa salahnya mulai hari ini kita rubah, kita switch seperti gigi persneling. Tadinya mundur, kita switch maju. Ya, kita maju menuju ke tujuan. Seperti tadinya saklar, tadinya off, di-on-kan. Seperti tadinya kita mengambil haknya orang lain. Tadinya kita merampas haknya orang lain. Tadinya kita melakukan kezoliman. Kita switch menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang suka berbagi dan lain sebagainya. Kalau tadinya kita malas-malasan sholat, ini saatnya untuk berangkat sholat, berangkat ambil air wudhu dan sholatlah. Tidak perlu malu dengan suami atau malu dengan istri atau bahkan malu dengan anak atau malu dengan menantu atau malu dengan tetangga. Tidak perlu. Mereka itu tidak menentukan hidup kita di akhirat. Yang menentukan hanya Allah. Mari kita menghadap kepada Allah. Kita luruskan kehidupan kita. Dan apabila kita sudah dari kemarin sudah lurus, mari kita tingkatkan. Tadinya kita rajin sholat, kita buat lebih rajin lagi. Tadinya sudah tepat waktu sholatnya, kita buat lebih tepat waktu dan ditambah dengan sholat sunat, ditambah dengan zikir. Tadinya sudah zakat dan infak sudah banyak kita keluarkan, kita tambahin lagi. Di rekening masih ada uang, di dompet masih ada uang, di lemari tempat kita menyimpan uang di rumah masih ada uang bertumpuk. Kita bagi, kita sodakohkan. Kemarin sudah sodakoh, kita sodakoh lebih banyak. Begitulah. Dan kita senantiasa menghadiri kajian-kajian dari para ulama, para ustadz yang bagus-bagus, yang cocok, yang selalu menebar tausiah, menebar kearifan, menebar ayat-ayat dan nasihat-nasihat Al-Quran dan hadis
kita ikuti, bahkan apabila kita tidak punya waktu untuk mendatangi kajian. Di sini nih banyak sekali kajian bisa kita dapatkan. Kita klik banyak sekali video-video YouTube mengenai ceramah agama. Banyak ustadz-ustadz berbagai bidang, berbagai aliran, semuanya bagus. Mari kita rajin-rajin mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama melalui YouTube, dari handphone kita. Nah, mari kita perbaiki kehidupan kita sehingga hendaknya kita di sisa hari yang tersisa ini, apakah masih berapa tahun lagi sisa umur kita, atau bahkan tinggal berapa bulan lagi sisa umur kita, kita isi dengan sesuatu yang positif. Kita hapuskan dosa-dosa, kemaksiatan yang kemarin, dan kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita sudah dermawan, jadikanlah orang yang lebih dermawan. Jadikanlah orang yang paling dermawan. Tidak banyak, tetapi jadilah yang tidak banyak itu. Atau bahkan sudah banyak orang yang dermawan, jadikanlah orang yang sangat dermawan. Sedikit kan? Orang dermawan banyak, tapi sangat dermawan sedikit kan? Nah, jadilah yang sedikit tersebut. Ya, apabila kita rajin sholat, banyak orang yang rajin sholat. Nah, jadikanlah orang yang sangat rajin sholat. Sedikit kan orang yang sangat rajin. Nah, itu apapun kebaikan, apabila kita kerjakan secara banyak dan berulang-ulang, maka kita menjadi orang yang akan memanen apa yang kita tanam di hari ini selagi kita hidup di dunia. Sekian, dan jika suka, jangan lupa like, jangan lupa share, dan juga tulis komen. Dan lebih senang juga apabila subscribe. Nanti akan ada pemberitahuan mengenai video-video yang lain dari kanal penting ini. Terima kasih.